Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Budi Manfaat MSI selaku dosen pengampu mata kuliah teori peluang dan juga teman-teman yang saya banggakan. Alhamdulillahirrabbilalamin wabihi nasta'in ala umuri dunia waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Halo teman-teman, apa kabarnya hari ini? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Kami dari kelompok 5 Tadris Matematika 4A IAIN Syekh Nurjati Cirebon akan memaparkan materi teori peluang mengenai distribusi Poisson. Sebelumnya, perkenalkan anggota dari kelompok 5. Saya Aan Khairunisa dengan NIM 19081050001. Saya Robiatul Adawiyah dengan NIM 19081050006. Saya Lucy Rahmawati dengan NIM 19081105012. Saya Nimatul Ajizah dengan NIM 19081050016. Saya Bahar Iqbal dengan NIM 19081105019. Saya Lucy Malini, NIM 19081050022. Terima kasih. Selanjutnya, saya Robiatul Adawiyah selaku moderator akan memandu jalannya presentasi kali ini. Langsung saja kita simak videonya ya. Teman-teman, dalam mencari nafkah, seringkali seorang kepala keluarga, bahkan setiap anggota keluarga rela meninggalkan kampung halamannya demi mendapatkan sepeser rupiah. Benar bukan? Mereka rela merantau dari desa ke kota dan berjauhan dengan keluarganya agar bisa memenuhi setiap kebutuhan hidup. Tentunya dengan berjauhan dengan keluarga pasti ada kerinduan di dalamnya. Rindu dari sang perantau bisa diobati ketika mereka bertemu dan berkumpul kembali bersama keluarga. Salah satu momen atau kesempatan untuk mengobati rindu sang perantau adalah Hari Raya Idul Fitri atau biasa kita sebut sebagai Hari Raya Lebaran. Sudah menjadi tradisi bagi perantau di kota akan pulang ke kampung halamannya untuk mengobati rindu bersama keluarga pada saat Lebaran. Menjelang Lebaran, para perantau akan mudik ke kampung halamannya masing-masing dan berbagai cara akan mereka lakukan agar bisa mudik, diantaranya dengan kendaraan umum ataupun dengan kendaraan pribadi. Nah, kendaraan umum yang biasa dipakai seperti bus, kereta api, pesawat, dan kapal laut. Mereka akan berbondong-bondong memesan tiket bahkan dari jauh-jauh hari sebelum keberangkatan. Ribuan tiket akan habis terjual ketika menjelang mudik Lebaran. Namun, qadarullah Indonesia dan dunia dilanda bencana, yaitu mewabahnya COVID-19 yang telah mewabah dari akhir tahun 2019 hingga saat ini. Tentunya hal ini berdampak yang sangat mempengaruhi berbagai kegiatan sehari-hari, yaitu salah satunya mudik Lebaran yang telah menjadi tradisi bagi setiap perantau. Dengan adanya wabah ini, pemerintah mengeluarkan berbagai kebijakan yang bertujuan untuk mengurangi penyebaran COVID-19, khususnya di negara Indonesia. Salah satunya adalah larangan mudik bagi para perantau. Hal ini dilakukan pemerintah karena mungkin saja apabila perantau mudik dan bertemu keluarganya di kampung, mereka akan menularkan virus kepada keluarganya, sehingga virus pun akan semakin meluas penyebarannya. Larangan mudik ini juga tidak hanya berdampak bagi para perantau, namun berdampak pula pada perusahaan transportasi sebagai penyedia layanan transportasi untuk mudik Lebaran. Salah satunya adalah PT KAI sebagai penyedia transportasi kereta api yang biasanya dibanjiri oleh pemudik setiap tahunnya. Berdasarkan dari news.detik.com, Stasiun Daerah Operasional 8 Surabaya menyediakan kereta api untuk pemudik sebanyak 26 kereta api dengan tujuan jarak jauh.
Namun, akibat larangan mudik oleh pemerintah, sekitar 20 kereta api dibatalkan keberangkatannya oleh PT KAI. Dengan demikian, 23% kereta api yang tetap beroperasi menjelang Lebaran. Kasus tersebut bisa kita ilustrasikan sebagai kasus distribusi poison. Apakah teman-teman sudah tahu apa itu distribusi poison? Distribusi poison merupakan suatu distribusi yang diturunkan dari distribusi binomial, yaitu pada kasus khusus di mana banyak perulangan eksperimennya relatif besar atau secara matematik bisa dinotasikan sebagai n menuju tak terhingga dan probabilitas kejadian yang menjadi fokus perhatian relatif kecil, atau secara matematika bisa dinotasikan sebagai theta menuju tak terhingga. Penurunan fungsi peluang Poisson diperoleh dari fungsi peluang binomial dengan menggunakan pemisalan n dikali theta sama dengan lambda, sehingga theta sama dengan lambda per n. Berdasarkan penjelasan singkat mengenai distribusi Poisson tadi, maka kita dapat mengetahui bahwa suatu variabel random x dikatakan berdistribusi Poisson jika dan hanya jika distribusi peluangnya berupa Px sama dengan lambda pangkat x dikali E pangkat negatif lambda dibagi x faktorial. Untuk x sama dengan 0, 1, 2, dan seterusnya, di mana lambda merupakan rata-rata keberhasilan dengan lambda adalah hasil perkalian dari n dikali theta, dengan n merupakan banyaknya amatan, theta merupakan probabilitas yang menjadi fokus perhatian, dan dengan x merupakan variabel random discrete, dan e merupakan bilangan logaritma natural atau neuvarian, dan nilai e merupakan sebuah ketetapan, yaitu 2,71828 sekian-sekian. Nah, jadi kalian harus ingat bahwa nilai e tidak perlu kita cari karena sudah ketetapan, yaitu 2,71828 sekian-sekian. Nah, setelah kita mengetahui rumus dari distribusi Poisson, selanjutnya kita akan aplikasikan pada kasus sebelumnya, yaitu PT KAI Stasiun Daerah Operasional 8 Kota Surabaya biasanya hanya menyediakan 26 kereta api jarak jauh untuk calon penumpang yang hendak mudik ke berbagai kota. Tetapi karena adanya pandemi, maka hanya 23% kereta api yang tetap beroperasi ketika menjelang Lebaran. Nah, di sini kita akan mencari tahu berapa sih peluang jika hanya 3 kereta api yang tetap beroperasi ketika menjelang Lebaran. Untuk penyelesaiannya, kita dapat tuliskan yang pertama yaitu N. N merupakan banyaknya amatan. Nah, pada kasus ini, PT KAI Daob 8 Kota Surabaya biasanya hanya menyediakan 26 kereta api jarak jauh, maka N-nya sama dengan 26. Kemudian theta. Theta merupakan probabilitas yang menjadi fokus perhatian. Nah, pada kasus ini, fokus perhatiannya yaitu kereta api yang tetap beroperasi ketika menjelang Lebaran. Nah, diketahui kereta api yang menjelang Lebaran tetap beroperasi yaitu hanya 23%, maka tetanya yaitu 23% atau dapat kita ubah menjadi desimal menjadi 0,23. Kemudian selanjutnya yaitu X. X merupakan variabel diskrit. Nah, di sini kita ingin mencari tahu berapa sih peluang dari jika hanya 3 kereta api yang tetap beroperasi ketika menjelang Lebaran, maka X-nya adalah 3 atau X sama dengan 3. Nah, kemudian lambda. Lambda merupakan hasil perkalian dari N dikali theta. Dapat kita jabarkan, N-nya sama dengan 26 dan theta-nya sama dengan 0,23. Maka hasilnya 26 dikali 0,23 sama dengan 5,98 atau dapat kita bulatkan menjadi 6. Jadi, bisa kita dapatkan fungsi distribusinya yaitu Px sama dengan lambda pangkat x dikali E pangkat negatif lambda dibagi x faktorial. Nah, kemudian kita masukkan angka-angka tadi, nilai-nilai tadi kita masukkan, yaitu lambdanya sama dengan 6, maka lambdanya 6,
kemudian X-nya sama dengan 3, maka kita masukkan 3, jadi 6 pangkat 3. Kemudian E-nya, ingat, E merupakan sebuah ketetapan dan nilainya 2,71828 sekian-sekian. Nah, kita ambil 5 angka di belakang koma. Jadi, kita dapat tuliskan 2,71828. Kemudian, pangkat negatif lambda. Lambdanya adalah 6, maka pangkat negatif 6. Kemudian, dibagi X faktorial. X-nya adalah 3, maka 3 faktorial. Kemudian, 6 pangkat 3 sama dengan 216. 2,71828 pangkat negatif 6, hasilnya 0,00248 sekian-sekian. Kita ambil 5 angka di belakang koma, maka dapat kita tuliskan 0,00248. Dibagi 3 faktorial adalah 3 kali 2 kali 1. Maka kita kalikan 216 dikali 0,00248, maka hasilnya 0,53568. Dibagi 3 kali 2 kali 1 sama dengan 6. Jadi 0,53568 dibagi 6. Maka hasilnya 0,08928. Atau dikalikan 100%, maka hasilnya 8,928%. Jadi, kita dapat tahu bahwa peluang jika hanya 3 kereta api yang beroperasi ketika menjelang Lebaran, peluangnya adalah 0,08928 atau 8,928%. Mean atau mean dari distribusi Poisson. Jika sebuah eksperimen dilakukan secara berulang-ulang dengan nilai yang banyak, maka rata-rata kejadian apa yang didapatkan dari eksperimen tersebut. Hal ini berarti tentang berapa nilai ekspektasi atau nilai harapan atau mean yang biasa disebut rata-rata dari kejadian tersebut. Dalam menghitung mean, kita akan menggunakan operator sigma. Akan ditentukan mean atau rata-rata dari X yang dinotasikan EX sama dengan mu sama dengan sigma PX, atau PX di sini bisa kita ubah menjadi EX sama dengan mu sama dengan sigma X dikali Fx. Fx di sini dapat kita ubah sehingga EX sama dengan mu sama dengan sigma X 0 sampai tak hingga X dikali E pangkat negatif lambda dikali lambda pangkat X per X faktorial. Nah, X faktorial di sini bisa kita ubah sehingga EX sama dengan mu sama dengan sigma X 0 sampai tak hingga X dikali E pangkat negatif lambda dikali X per X kurung buka X dikurangi 1 kurung tutup faktorial. Karena pembilang dan penyebutnya sama-sama mempunyai X, sehingga diperoleh EX sama dengan mu sama dengan sigma X0 sampai tak hingga E pangkat negatif lambda dikali lambda pangkat X per X dikurangi 1 faktorial. Karena X di sini sama dengan 0, berarti penyebutnya akan menjadi negatif 1 faktorial, dan hal ini tidak terdefinisi. Akibatnya, untuk EX di sini, nilai X yang terdefinisi, kita mulai dari angka 1. Sehingga rumus meannya menjadi EX sama dengan mu sama dengan sigma X1 sampai tak hingga E pangkat negatif lambda dikali lambda pangkat X dikurangi 1 per X dikurangi 1 faktorial. Di sini lambdanya kita keluarkan sehingga menjadi EX sama dengan mu sama dengan lambda dikali sigma X1 sampai tak hingga E pangkat negatif lambda dikali lambda pangkat
X dikurangi 1 per X dikurangi 1 faktorial. Nah, nilai X sama dengan 1 bisa kita ubah menjadi X dikurangi 1 sama dengan 0, sehingga EX sama dengan mu sama dengan lambda dikali sigma X dikurangi 1 sama dengan 0 sampai tak hingga E pangkat negatif lambda dikali lambda pangkat X dikurangi 1 per X dikurangi 1 faktorial. Untuk mempermudah, kita misalkan X dikurangi 1 menjadi Y. Diperoleh EX sama dengan mu sama dengan lambda dikali sigma Y 0 sampai tak hingga E pangkat negatif lambda dikali lambda pangkat Y per Y faktorial. Dari sini kita ketahui bahwa Y merupakan variabel random yang berdistribusi Poisson, sehingga sigma Y 0 sampai tak hingga E pangkat negatif lambda dikali lambda pangkat Y per Y faktorial sama dengan 1. Akibatnya EX sama dengan mu sama dengan lambda dikali sigma Y 0 sampai tak hingga E pangkat negatif lambda dikali lambda pangkat Y per Y faktorial dapat diubah menjadi lambda dikali 1, sehingga mean dari variabel random X yang berdistribusi Poisson sama dengan lambda. Nah, berdasarkan kasus yang telah dijelaskan sebelumnya, dapat diketahui bahwa N atau banyaknya amatan yaitu 26, theta atau probabilitasnya yaitu 0,23, X yaitu 3 KA atau 3 kereta api, lambda atau rata-rata keberhasilannya yaitu N dikali theta, di mana N-nya 26 dan theta-nya 0,23. Jadi 26 dikali 0,23 sama dengan 5,98. Kita bulatkan menjadi 6. Sehingga apabila kita hitung menggunakan rumus yaitu EX sama dengan mu sama dengan lambda dikali sigma Y 0 sampai tak hingga E pangkat negatif lambda dikali lambda pangkat Y per Y faktorial sama dengan lambda, sehingga mean dari kasus tersebut yaitu 6. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu tentang ekspektasi matematika bagian variansi. Oke, pada pembahasan sebelumnya kita sudah menemukan ekspektasi matematika dari distribusi Poisson, yaitu bernilai lambda, yang dimana untuk Y ini ya sebenarnya bernilai X-1, dan untuk distribusi Poissonnya bernilai 1, karena ini merupakan fungsi probabilitas. Oke, kita lanjut. Untuk membahas variansi, kita harus menentukan nilai dari X kuadrat atau ekspektasi matematika dari variabel X kuadrat, yang dimana kita tidak boleh langsung memodelkan bentuk seperti ini karena ini kurang tepat, sehingga kita harus menggunakan sifat dari ekspektasi matematika, yaitu X kuadrat dengan X dikali X-1 tambah X, sehingga nilai ekspektasi matematika dari X kuadrat ini bernilai seperti ini. Kemudian kita lebih sederhanakan dengan sifat ekspektasi matematika, sehingga menghasilkan ekspektasi matematika dari variabel X dikali X-1 ditambah ekspektasi matematika dari variabel X, yang dimana kita mengetahui bahwa nilai ekspektasi matematika dari variabel X itu bernilai lambda dari pembahasan sebelumnya, sehingga kita tinggal mencari dari ekspektasi matematika dari X dikali X-1. Seperti ini modelnya teman-teman, bisa dilihat. Kemudian kita sederhanakan dengan eliminasi X dikali X-1 ini dan menggantikan X faktorialnya di X-2 faktorial.
Kemudian kita setarakan supaya X ini dengan X pembagi ini setara, yaitu X min 2. Jadi lambda X pangkat min 2 menyetarakannya dengan mengalihkan dengan lambda pangkat 2 dengan syarat pembagi ini tidak boleh bernilai negatif faktorial karena nanti akan bernilai 0 untuk ekspektasi matematikanya atau distribusi untuk distribusi Poissonnya. Ini tidak sesuai dengan teorema. Kemudian kita ganti X ini berawal menjadi 2 supaya tidak negatif. Dan kita misalkan X min 2 ini menjadi Y, sehingga dihasilkan ekspektasi matematikanya yaitu seperti ini. Dan dimana fungsi distribusi Poisson ini bernilai sama 1, sehingga untuk ekspektasi matematikanya yaitu lambda pangkat 2 dikali 1, sehingga menghasilkan lambda pangkat 2. Setelah itu kita sudah mendapat data-datanya dan kita dapat menentukan ekspektasi matematika dari X pangkat 2, yaitu lambda kuadrat ditambah lambda, sehingga kita dapat menentukan variansi dari variabel random X, yaitu dengan rumus seperti ini. Dan kita masukkan angka-angkanya yang sudah diketahui tadi, yang dimana dari ekspektasi matematika variabel X kuadrat ini bernilai lambda pangkat 2 ditambah lambda, sedangkan untuk ekspektasi matematika variabel X itu bernilai lambda dipangkatkan 2, sehingga nilai variansi dari variabel X ini bernilai X, atau untuk variansinya yaitu bernilai akar dari lambda. Kemudian kita tarik kasus yang sudah kita kaji pada awal materi ini, yang dimana data-datanya sudah kita dapatkan, yaitu seperti ini. Kemudian kita tinggal masukkan saja ke rumus variansi yang sudah ada. Nah, sehingga variansi dari kasus tersebut yaitu bernilai akar 6. Nah, sekian pembahasan untuk ekspektasi matematika bagian variansi. Adapun fungsi pembangkit momen atau bisa juga disebut dengan moment generating function dari distribusi Poisson ini yaitu mxt sama dengan E pangkat lambda, kemudian dalam kurung E pangkat T kurang 1, di mana lambda ini adalah rata-rata keberhasilan. Nah, adapun pembuktiannya yaitu misalkan diketahui fx, kemudian fx ini kita ubah menjadi lambda, sama dengan Euler pangkat min lambda kemudian dikali lambda pangkat x, lalu dibagi dengan x faktorial untuk x sama dengan 0, 1, 2, 3 dan seterusnya. Adapun untuk membuktikan fungsi pembangkit momen distribusi Poisson ini yaitu menggunakan rumus ekspektasi, yaitu dari Euler pangkat Tx yaitu E kali Euler pangkat Tx. Nah, sehingga dapat dituliskan fxt sama dengan E kali Euler pangkat Tx. Nah, karena distribusi Poisson ini adalah distribusi di mana variabelnya itu adalah variabel random discrete. Nah, berarti menggunakan definisi fungsi peluang diskrit untuk ekspektasinya, yaitu menggunakan sigma dengan batas bawah 0 dan batas atas yang tak terhingga. Untuk penulisannya akan saya jabarkan. mxt sama dengan sigma dengan batas bawah 0 dan batas atas tak terhingga Euler pangkat Tx dikali fx. Lalu fx-nya ini kita ubah menjadi Euler pangkat min lambda dikali lambda, kemudian pangkat x lalu dibagi x faktorial. Nah, Euler pangkat Tx ini dikalikan. Kemudian untuk memudahkan maka Euler pangkat min lambda ini dikeluarkan dan diletakkan sebelum sigma tersebut.
sehingga menghasilkan dalam kurung Euler pangkat T dikali lambda pangkat X dibagi X faktorial. Lalu hasilnya adalah Euler pangkat min lambda dikali Euler pangkat T dikali lambda. Lalu dipersingkat lagi menjadi Euler pangkat min lambda plus Euler pangkat T dikali lambda, sehingga menghasilkan Euler pangkat lambda dalam kurung Euler pangkat T lalu dikurang 1. Maka terbuktilah bahwa MXT sama dengan Euler pangkat lambda dalam kurung Euler pangkat T lalu dikurang 1. Selanjutnya yaitu penerapan distribusi Poisson dalam kehidupan sehari-hari. Adapun distribusi Poisson dapat digunakan untuk menggambarkan kejadian yang jarang terjadi atau kejadian yang berhubungan dengan lamanya waktu tunggu. Nah, distribusi Poisson ini digunakan dalam menghitung probabilitas terjadinya peristiwa menurut satuan waktu, ruang, isi, atau luas, panjang yang bersifat random. Adapun penerapan distribusi Poisson yang sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari yaitu kedatangan pasien di rumah sakit, kemudian jumlah kesalahan ketik per halaman, lalu banyaknya kecelakaan pada suatu jalan raya dalam satu hari, dan contoh-contoh lainnya. Halo teman-teman, kita lanjut pembahasan mengenai distribusi Poisson. Nah, pembahasan kali ini yaitu mengenai penerapan distribusi Poisson dalam menyelesaikan permasalahan. Nah, kita akan membahas 3 permasalahan yang akan kita selesaikan dengan menggunakan rumus distribusi Poisson. Nah, yang pertama yaitu permasalahannya, sebuah toko fotokopi dan printer menyediakan 15 buah printer untuk digunakan oleh pelanggannya. Nah, karena printer tersebut sering digunakan setiap hari, maka kemungkinan printer itu akan cepat mengalami kerusakan. Nah, sekitar 60% printer mengalami kerusakan dan harus diperbaiki. Berapakah probabilitas dari 4 buah printer yang mengalami kerusakan dan harus diperbaiki? Nah, di sini kita akan menyelesaikan permasalahan tersebut menggunakan distribusi Poisson. Apa saja hal-hal yang kita butuhkan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut menggunakan distribusi Poisson? Nah, yang pertama, kita membutuhkan banyaknya amatan yang dilambangkan dengan N. N di sini yaitu sebagai jumlah dari printer. Jumlah printernya yaitu 15 buah. Kemudian kita membutuhkan peluang yang menjadi fokus perhatian atau probabilitas yang menjadi fokus perhatian yaitu dari 60% printer yang mengalami kerusakan. Maka probabilitasnya yaitu 0,6. Kemudian variabel random discrete yang dilambangkan dengan X. X-nya di sini sama dengan 4 karena kita akan mencari probabilitas dari 4 buah printer yang mengalami kerusakan. Kemudian di sini kita belum tahu nih rata-rata keberhasilannya. Nah, rata-rata keberhasilan yaitu yang dilambangkan dengan lambda dapat kita dapatkan dari pengalikan N dikalikan theta, yaitu 15 dikali 0,6 sama dengan 9. Jadi rata-rata keberhasilannya yaitu 9. Nah, kita sudah lengkap nih mendapatkan beberapa hal yang akan kita hitung menggunakan rumus distribusi Poisson. Apa sih rumus distribusi Poisson? Yaitu Px itu probabilitas dari X sama dengan lambda pangkat X dikalikan E itu sebagai bilangan Euler, pangkat negatif lambda dibagi X faktorial. Nah, kita masukkan nih tadi poin-poin yang telah kita dapatkan. Lambdanya 9, kemudian X-nya 4, jadi 9 pangkat 4. Kemudian bilangan Euler itu sudah menjadi ketentuan ya, yaitu sebesar 2,71828. Kemudian lambdanya tadi 9. Nah, dipangkatkan negatif 9 dibagi 4 faktorial. Nah, 9 pangkat 4 yaitu 6561.
Kemudian 2,71828 pangkat negatif 9 yaitu 0,0012. Kemudian 4 faktorial yaitu 4 kali 3 kali 2 kali 1. Nah, kita hitung nih, dapatkan 0,78732 dibagi 24. Nah, berapa sih? Yaitu 0,03281. Kemudian kita rubah bentuknya ke dalam bentuk persen. Jadi 3,281%. Nah, di sini kita dapatkan probabilitas 4 buah printer yang mengalami kerusakan dan perlu diperbaiki, yaitu sebesar 3,281%. Oke teman-teman, kita lanjut ke permasalahan yang kedua. Di sini kita mempunyai permasalahan pada suatu jalan berkelok yang merupakan salah satu jalan yang rawan kecelakaan. Nah, pada jalan tersebut, kecelakaan terjadi rata-rata 2 kali dalam seminggu. Berapakah peluang pada suatu minggu tertentu jika kecelakaan terjadi kurang dari 3 kali? Nah, hal apa saja yang kita dapatkan di sini? Nah, kita akan menyelesaikan permasalahan ini menggunakan distribusi Poisson. Yang pertama, kita harus mencari lambdanya. Lambda itu sebagai rata-rata keberhasilan. Rata-rata keberhasilan di sini dilambangkan dengan rata-rata terjadinya kecelakaan dalam dua kali dalam seminggu, yaitu lambdanya sama dengan 2. Kemudian ada T. T di sini sebagai waktu. Nah, dalam permasalahan ini T-nya itu dalam satuan minggu, jadi T-nya sama dengan 1. Kemudian ada bilangan Euler E yang menjadi ketetapan jumlahnya yaitu 2,71828. Nah, kemudian variabelnya. Nah, di sini variabelnya menggunakan variabel random continue. Nah, mengapa menggunakan variabel random continue? Karena di sini kita akan mencari probabilitas dari terjadinya kecelakaan kurang dari 3 kali. Nah, kurang dari 3 kali menggunakan interval. Jadi, variabelnya menggunakan variabel random continue. Nah, karena menggunakan variabel random continue, x-nya kurang dari 3, jadi ada 3 variabel, yaitu x sama dengan 0, kemudian x sama dengan 1, dan x sama dengan 2. Nah, langsung saja kita mencari probabilitasnya, masukkan ke dalam rumus. Nah, rumusnya yaitu karena ada waktunya, jadi Px sama dengan lambda kali T pangkat X dikalikan E pangkat negatif lambda kali T dibagi X faktorial. Nah, karena tadi di sini menggunakan variabel random continue, jadi probabilitasnya merupakan penjumlahan dari probabilitas yang menggunakan masing-masing variabel. Jadi di sini kan variabelnya ada 0, 1, dan 2. Jadi probabilitas dengan x sama dengan 0 ditambah probabilitas x sama dengan 1, kemudian ditambah probabilitas dengan x-nya sama dengan 2. Nah, langsung saja kita masukkan ke dalam rumus. Lambdanya sama dengan 2, kemudian tadi t-nya sama dengan 1, kemudian ini pertama kita menggunakan variabel x sama dengan 0, jadi 2 dikali 1 pangkat 0 dikalikan e pangkat negatif 2 dikali 1 per 0 faktorial. Kemudian yang variabelnya x sama dengan 1 kita jadi 2 kali 1 pangkat 1 dikalikan E pangkat negatif 2 dikali 1 per 1 faktorial. Ditambah 2 kali 1 pangkat 2 dikalikan E pangkat negatif 2 dikali 1 per 2 faktorial. Nah, di sini kita masukkan nih 2 kali 1 2, kemudian pangkat 0 jadi 1. Kemudian bilangan Eulernya 2,71828 pangkat negatif 2 per 0 faktorial adalah 1. Kemudian ditambah yang variabelnya sama dengan 1, 2 kali 1 kemudian pangkat 1 adalah 2 dikalikan 2,71828 pangkat negatif 2 per 1 ditambah
4 dikalikan 2,71828 pangkat negatif 2 per 2. Jadi kita dapatkan 0,13533 ditambah 0,27067 ditambah 0,27067 sama dengan 0,67667. Nah, jadi probabilitas dari terjadinya kecelakaan kurang dari 3 kali dalam seminggu yaitu 0,67667. Nah, kita lanjut ke permasalahan yang ketiga. Diketahui sebuah ruang gawat darurat pada sebuah rumah sakit memiliki tingkat kedatangan 6 pasien per hari. Nah, tentukan yang pertama berapa probabilitas kedatangan 3 pasien per hari. Yang kedua, berapa probabilitas kedatangan 2 pasien sampai pada siang hari saja. Nah, kita akan menyelesaikan yang pertama dulu. Kita akan mencari probabilitas kedatangan 3 pasien per hari. Nah, dari sini kita ketahui X-nya yaitu sebagai variabel random discrete sama dengan 3. Kemudian ada T-nya. T-nya di sini satuannya hari. T-nya sama dengan 1. Kemudian lambda-nya yaitu rata-rata kedatangan pasien ke ruang gawat darurat sama dengan 6. Nah, kita langsung masukkan ke rumus distribusi Poisson. Nah, Px sama dengan E pangkat negatif lambda kali T dikalikan lambda kali T dipangkatkan X per X faktorial. E-nya yaitu 2,71828 dipangkatkan negatif 6 dikali 1, kemudian dikalikan 6 kali 1 pangkat 3 per 3 faktorial. Nah, 2,71828 pangkat negatif 6 yaitu 0,00248, kemudian 6 pangkat 3 yaitu 216, jadi tadi 0,00248 dikali 216 per 6, jadi 0,17856. Jadi, probabilitas kedatangan 3 pasien per hari ke ruang gawat darurat di rumah sakit tersebut yaitu 0,17856. Kemudian, permasalahan yang kedua, yaitu berapa probabilitas kedatangan 2 pasien sampai pada siang hari saja. Nah, dari sini kita ketahui X-nya yaitu variabel random discrete-nya sama dengan 2. Kemudian T-nya di situ hanya pada siang hari saja. Kalau siang hari berarti hanya 12 jam. Nah, 12 jam dibagi 24 jam yaitu 1 per 2 atau sama dengan setengah hari ya. Kemudian lambdanya itu rata-rata pasien datang ke ruang gawat darurat sama dengan 6. Kita langsung masukkan saja ke rumus probabilitasnya yaitu Px sama dengan E dikalikan E pangkat negatif lambda kali T dikalikan lambda T pangkat X dibagi X faktorial. E-nya yaitu 2,71828 dipangkatkan negatif 6 dikali 1 per 2. Kemudian dikalikan 6 kali 1 per 2 dipangkatkan 2 per 2 faktorial. 2,71828 pangkat negatif 3 yaitu 0,04978. Kemudian 3 dipangkat 2 jadi 9. Jadi 0,04978 dikali 9 per 2 sama dengan 0,22401. Nah, jadi probabilitas kedatangan 2 pasien sampai pada siang hari saja ke ruang gawat darurat pada rumah sakit tersebut yaitu 0,22401. Bagaimana teman-teman? Semoga dapat dipahami ya. Terima kasih kepada pemateri. Bagaimana nih teman-teman? Apakah pemaparan materi tadi mengenai distribusi Poisson dapat dipahami dengan baik? Semoga yang telah disampaikan dapat dimengerti dan bermanfaat bagi kita semua. Sebelumnya, terima kasih kepada Bapak Budi Manfaat selaku dosen pengampu mata kuliah Teori Peluang yang sudah membimbing kami dalam pembuatan video ini. Terima kasih juga kepada pemateri dan juga teman-teman yang telah menyaksikan video ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian dan ucapan. Kurangnya mohon maaf. Kami dari kelompok 5 pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.